Yang mana saya berharap bahwa Assalam Residen ini desainnya beda dari yang lain. Jadi kalau biasanya orang lihat makanan itu lapar, nah ini lihat rumah bisa lapar ternyata. Betul. Ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di channel Rumah Halal Nusantara. Nah, sekarang kita sedang ada di Menganti, tepatnya di baratnya Surabaya. Nah, di samping saya ini sudah ada Pak Fajar selaku developer dari Assalam Residen, Pak ya. Betul. Nah, mungkin bisa diceritakan lebih dulu, Pak. Ini konsep dari Assalam Residen itu rumah minimalis yang kayak gimana nih, Pak? Ya, Assalam Residen ini dengan konsep minimalis dengan desain klasik modern, yang mana saya berharap bahwa Assalam Residen ini desainnya beda dari yang lain. Oh ya, jadi kita sempat putar-putar, kita lihat Pak ya. Iya. Ini kayak permen Pak ya, coklat ya. Jadi kalau biasanya orang lihat makanan itu lapar, nah ini lihat rumah bisa lapar ternyata. Betul. Ya teman-teman ya. Jadi harapannya seperti itu memang. Jadi orang begitu survei ke Assalam itu sudah 80% itu sudah ngeh pengen beli ya? Iya, oke. Dengan konsep dan arsitek yang kita miliki. Nah oke, nah selanjutnya kita lihat, nah ini karpotnya. Nah ini mungkin karpotnya berapa ini Pak? Ini karpotnya lebar 3 meter, panjangnya 4,25 meter. Jadi kalau parkir sudah cukup ya? Untuk satu mobil. Jadi kayak Avanza Xenia itu bisa Pak ya? Bisa. Nah ini, lalu kita tadi lihat jalannya, jalan di depan, row jalannya itu cukup luas Pak ya? Cukup luas, ya. Kalau pintu masuknya dari Assalam Residen itu 8 meter. Kemudian kalau yang masuk di areal dalam ini 7 meter. 7 meter 7 ya? Meter. Dan ini sudah ada saluran airnya. Betul. Ya? Iya. Nah sekarang kita coba lihat di sini ya. Di sini ada perpaduan warna hitam dan warna krem Pak ya? Iya. Sama ada warna putihnya. Nah ini gimana? Kenapa kok memilih warna ini Pak? Ini cukup unik ya? Ya, karena supaya dari kelihatan, begitu kelihatan itu apa ya, mencolok gitu loh. Sudah jreng, kelihatannya sudah jreng. Jadi memang kita konsepnya itu kalau bisa beda dari yang lain, kan begitu. Oke. Dan ini kita lihat juga ada jendelanya Pak ya di sini. Ya. Ini ada jendelanya di sini. Jadi memang dari karpot sini sudah udara dari luar bisa masuk ke dalam. Nah, kita coba lihat dalamnya Pak ya. Iya. Oke. Nah, sebelumnya kita lihat di depan sini. Depan sini ada seperti tamannya Pak ya. Jadi walaupun ini rumahnya minimalis, tapi tetap ada taman yang ada di depannya. Betul. Jadi harapan kami begitu penghuni ini buka itu sudah kelihatan hijau-hijau gitu loh. Dia biar seger. Satu, fungsinya untuk menahan panas supaya nggak terlalu panas. Hujan juga misalkan ada air gitu nggak terlalu masuk ke rumah. Ke dalam ya. Ke dalam. Nah sekarang kita coba masuk ke dalamnya ya. Ayo. Wah ini setelah kita masuk ternyata udaranya cukup seger Pak ya. Cukup seger di sini, dan ini lengkap dengan perabotan yang ada di sini. Ini ada sofanya. Terus belakang saya ini ada dapurnya Pak ya? Betul, dapur. Ada kitchen setnya juga, termasuk atasnya ini bisa buat naruh-naruh barang-barang. Nah mungkin diceritakan Pak, ini berapa ini Pak untuk luas? Untuk luas yang di tengah ini 4 meter kali 3 meter. 4 kali 3 jadi meter. Ya, jadi kalau memang ada kita konsumen itu mau pakai penyekat gini monggo. Kan gitu, biar kalau kita nggak pakai penyekat, tujuannya supaya ruang ini kelihatan begitu luas. Jadi ini memang bisa custom ya berarti? Bisa, iya. Dan ini memang, ini atapnya ini, plafonnya ketinggian plafon 3,8. Oh berarti 3,8. Hampir 4 meter nih. Hampir 4 meter. Jadi memang sirkulasinya lebih enak ya. Bagus. Lalu di depan sendiri juga ada jendelanya Pak ya, langsung kelihatan. Nah ini di belakang saya ini juga ada kamar mandi dan ada taman. Nah ini kita lihat, jadi walaupun rumah ini minimalis, tapi di belakangnya masih ada tamannya dan ada voidnya Pak ya. Betul. Jadi
konsep kami bahwa rumah ini setiap ruangan itu sirkulasinya udara bagus, pencahayaan juga bagus, lebih maksimal. Jadi irit ya. Setiap ruangan itu satu irit listrik, kedua juga nggak terlalu pengap. Jadi gitu konsepnya seperti itu. Lalu di belakang tempat void ini ada kamar mandi. Kamar mandi seperti yang kita lihat menggunakan kloset duduk, ada shower dan juga ada bak mandinya. Nah itu, ini apalagi sudah ada bak mandinya, ini langsung enak kalau mandi ya. Kita akan lihat selanjutnya di kiri saya, ini ada kamar bagian belakang Pak ya? Iya. Nah, oke, kita lihat kamar bagian belakang. Nah ini kita sudah ada di kamar bagian belakang dan ini sudah ada jendelanya di sini. Jadi memang konsepnya itu setiap ruangan sirkulasi udara sama pencahayaan harus ada. Jadi setiap ruangan itu supaya nyaman dan penghuninya juga kerasan di rumah. Oke, nah ini berarti rata-rata orang yang beli adalah rumah pertama mungkin ya? Iya, rata-rata rumah pertama mereka. Nah berarti kalau teman-teman ingin punya rumah pertama itu bisa ambil di sini karena cocok ya ini ya, residen ini. Dan tinggi plafonnya juga sama ya 3,8. Ini lebar ini ruangannya? Ruangannya ini lebarnya 2,5 meter, kalau sama panjangnya ini 3 meter. 3 meter. Jadi untuk cukup kamar, luas ya. Kamar kedua ini lumayan luas. Lumayan luas. Nah, setelah itu kita lihat kamar yang utama ya, Pak ya. Nah, ini adalah kamar utamanya di sini. Di sini juga ada yang di depan tadi nyambung dengan carport yang ada di depan dan jendela juga sudah ada. Ini kayaknya lebih luas. Lebih luas. Jadi ini ukuran kamarnya 2,75 kali 3 meter. Oke, gitu ya. Jadi ruang utamanya seperti itu. Nah, ini berarti ada satu kamar mandi sama dua kamar tidur. Ya, tadi kita sudah lihat ya dalam rumahnya seperti apa. Sekarang saya dan Pak Fajar sedang ada di ruang tamunya ini, Pak ya. Nah, ini kita kan belum tahu ini lokasinya di Menganti, kabarnya Surabaya. Betul. Nah, ini dekat sama mana aja sih Pak ini? Kalau Assalam Residen ini lokasinya sangat-sangat strategis. Satu, dekat dengan 2 pintu tol, yang mana pintu tol KLBM sama pintu tol Sumo. Yang mana pintu tol ini bisa mengakses kemana saja. 2, pasar Menganti juga hanya 5 menit dari pasar Menganti. Oh, 5 menit ya? 5 menit. Sama pasar? Sama pasar. Kemudian fasilitas kesehatan, rumah sakit sudah ada 3 rumah sakit terdekat di sini. Kemudian pendidikan dari SD sampai SMA negeri ada dekat, hanya 5 menit. Kemudian universitas juga ada. Jadi sampai jenjang pendidikan dari mulai SD sampai universitas dekat dari Assalam. Dan tadi kalau nggak salah juga ada dekat sama mall nggak Pak? Betul. Jadi misalkan mau jalan-jalan ke mall gitu, kalau mau terdekat di sini itu di PTC. PTC hanya 15 menit dari sini. Apalagi cuma 15 menit. Nah ini ya, coba teman-teman lihat semua. Biasanya kalau rumah pertama itu biasanya dapat daerah yang agak pojok-pojok. Nah itu ya. Daerah sisa-sisa gitu ya, daerah di ujung-ujung. Nah ini lebih ke tengah Pak ya berarti ya? Betul. Nah itu jadi lokasinya sudah sangat strategis sekali. Jadi kalau anaknya pengen sekolah, di sini ada sekolah. Ada. Pengen ke pasar, ibu-ibu pengen main-main ke pasar, beli-beli, hanya 5 menit. Hanya 5 menit. Nah, itu. Terus rumah sakit juga ada. Jalan-jalan ke mall juga ada. Juga dekat. Iya. Berarti memang lokasinya termasuk di daerah yang dekat dengan Surabaya, cuman nggak terlalu jauh dari kota Surabaya. Iya. Nah itu. Lalu, nah ini yang kita belum tahu nih Pak. Ini harganya berapa sih Pak? Kalau harganya di Assalam Residen ini kami menerapkan sistem syariah, artinya harga kami 10 tahun flat tanpa bunga. Oh bisa sampai 10 tahun? 10 tahun flat tanpa bunga. 10 tahun nih. Jadi misalkan harga 400 gitu, ya 400 sampai 10 tahun. Jadi angsurannya gimana Pak? Hitungannya kami gampang, simpel aja. Harga rumah dikurangi DP dibagi 10 tahun, itulah angsuran. Berarti harganya mulai 400 berarti Pak ya? Mulai 400 jutaan. Jadi 400 ada tipe 38, 434 juta, ada tipe 45, 495, kemudian ada tipe 5860,
Ya, apalagi bisa diangsur 10 tahun. 10 tahun. Dan harganya masih kisaran 400-500 ya Pak ya. Nah, ini termasuk harga yang masih terjangkau lah ya. Iya. Masih terjangkau sekali. Angsurannya 3 jutaan lah. Jadi kisaran 3 juta. Oke, mantap sekali ya. Ya. Lalu selanjutnya legalitasnya gimana nih Pak? Legalitas surat dari kami SHGB. Jadi nanti bisa di SHM kan. Nah, itu jadi di split SHM nanti bisa. Jadi memang penting sekali tentang masalah legalitas supaya kita tahu mana properti yang amanah sama yang tidak ya. Lalu selanjutnya adalah ini bisa di SHM kan. Nah, apalagi orang-orang sangat suka untuk memiliki SHM sendiri gitu ya. Nah, jadi teman-teman jangan lupa selalu mencari properti yang bebas dari riba. Transaksinya harus sesuai dengan syariat dan yang pasti developernya harus amanah. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.